Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Suparwi SPDI MM, yang kami hormati teman-teman semua kelas manajemen zakat dan wakaf 5A. Dalam mata kuliah manajemen penghimpunan Yiswaf, kami dari kelompok 1 akan menerangkan dan menjelaskan sedikit mengenai zakat dalam pandangan Islam yang disusun oleh saya Muhammad Boy Sofi dan rekan Nita Nailani Fitriani, rekan Nita Lilis Sa'datun Nikmah, serta rekan Nita Alfia Maharani. Langsung saja ke materinya. Definisi zakat. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat berarti suci dan tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah, zakat ialah mengeluarkan sebagian harta benda sebagai sedekah wajib sesuai perintah Allah SWT kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam. Dalam zakat ada dua istilah, yaitu muzaki serta mustahik. Muzaki yaitu orang yang memberikan zakat, sedangkan mustahik orang yang menerima zakat. Muzaki zakat berarti membersihkan hartanya dari hak mustahik. Sedangkan mustahik zakat berarti membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela terhadap para muzaki. Hukum zakat atau landasan perintah untuk berzakat sudah tertera atau sudah jelas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti halnya contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman lainnya. Berikutnya yaitu keutamaan zakat. Jadi keutamaan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang telah membayar zakat. Yang pertama yaitu menyempurnakan agama. Karena zakat termasuk ke dalam rukun Islam, jadi dengan menjalankan zakat, maka akan semakin sempurna ibadah kita dengan mengeluarkan zakat, karena zakat tadi ya sudah termasuk ke dalam rukun Islam. Itu artinya kita telah menjalankan perintah agama. Yang kedua yaitu mensucikan dan menambah harta. Seperti arti zakat sendiri yaitu suci. Jadi dengan kita telah mengeluarkan zakat, itu artinya kita telah mensucikan harta dan jiwa kita dan menambah harta. Nah, menambah harta di sini jadi tuh dengan kita mengeluarkan zakat itu artinya bukan berarti harta kita berkurang ya. Justru dengan kita mengeluarkan zakat itu artinya harta kita akan semakin bertambah. Rizki kita, keberkahan kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu ampunan zakat, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 12. Dengan kita mengeluarkan zakat itu artinya dengan itu kita diampuni dosa-dosa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pribadi yang pemurah, ikhlas, dan tulus dalam memberikan bantuan ke orang lain yang sedang membutuhkan. Yang terakhir yaitu yang kelima ya, mendatangkan keberkahan.
Jadi salah satu makna zakat lainnya adalah al-barakatuh, yang artinya berkah. Jadi dengan membayarkan zakat atas harta yang kita miliki, itu artinya rezeki kita itu akan semakin dilimpahkan, juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi ya, yang menambah harta tadi, bukan. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat itu, kita tuh nggak jadi malah miskin gitu, nggak. Tapi justru dengan kita berzakat itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih, seperti itu ya. Selanjutnya, kedudukan zakat dalam Islam. Pada masa Mekah, zakat lebih ditunaikan berdasarkan kemurahan hati, rasa iman, dan tanggung jawab kepada sesama umat yang beriman. Penentuan mengenai batas dan besarnya zakat baru ditetapkan pada masa Madinah. Kewajiban menunaikan zakat sendiri dalam ayat-ayat Al-Quran periode Madinah kerap diiringi dengan kalimat perintah menunaikan sholat. Perintah tersebut, menurut beberapa ulama, mengandung pengertian bahwa kedudukan zakat dan sholat memiliki kesetaraan. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah sosok yang sangat penting dalam mengatur mekanisme pengelolaan zakat. Pada saat itu, Nabi menempatkan dirinya sebagai amil, juga mengangkat orang lain sebagai amil. Dalam hal pengangkatan amil, Nabi Muhammad memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat jujur dan keadilan atau amanah dan adil, melainkan juga yang sangat memahami persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Sebegitu pentingnya peran amil dalam pengelolaan zakat, Rasulullah juga tidak segan-segan mengganti amilin yang nakal atau tidak jujur. Setelah masa Nabi dan Abu Bakar, pelaksanaan pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab pun tidak kalah mencengangkan. Masa pemerintahan Umar bin Khattab dinilai sebagai salah satu periode kesejahteraan umat Islam. Baitul Mal yang ada sejak zaman Rasulullah semakin diperluas fungsinya dan diposisikan sebagai lembaga keuangan negara dan tempat pengumpulan harta orang Islam. Selanjutnya, beberapa teks Al-Quran yang mengatur kedudukan zakat dalam Islam. Hampir semua mengandung penegasan. Di antaranya, 1. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sehingga kedudukannya merupakan pilar bangunan Islam yang sangat penting. 2. Zakat merupakan salah satu bukti identitas keislaman seseorang, dan pembayarannya berhak atas persaudaraan dengan kaum muslimin. 3. Terdapat 28 persandingan antara kalimat sholat dan zakat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan adanya urgensi yang tinggi di dalamnya. 4. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW juga menguraikan adanya kecemasan keras terhadap orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ketentuan ini menjadi rujukan bagi para sahabat untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. 5. Imam Ibnu Al-Atsir dalam kitabnya Ajami Al-Usul menyebutkan lebih dari 110 hadis tentang zakat yang menunjukkan betapa Rasulullah SAW memberikan perintah yang cukup besar terhadap pentingnya zakat. 6. Zakat adalah amal kebaikan yang juga dianjurkan pada zaman sebelum Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Jadi, belum sempurnanya Islam kalian jika belum mengeluarkan zakat. Banyak dari Al-Quran dan hadis yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat itu sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Itulah keistimewaan
zakat yang tidak boleh ditinggalkan, yang sangat penting. Dan zakat bersifat mahdoh dan ghair mahdoh. Zakat yang bersifat mahdoh sebagai ibadah yang wajib memiliki sistem, mekanisme, jenis dan waktu tertentu, sebagaimana ibadah mahdoh lainnya. Dan zakat yang bersifat ghair mahdoh memiliki fungsi sosial berupa perlindungan bagi sekelompok masyarakat yang membutuhkan pemberdayaan hidup. Zakat akan bersinggungan dengan persoalan-persoalan hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Sekian presentasi dari kelompok 1, banyak kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.